Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai teman-teman, balik lagi sama Diksi. Di episode pertama Diksi ini, kita akan menghadirkan ahlinya ahli, intinya inti. Siapa sih? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita undang sama-sama, yaitu adalah Kepala Laboratorium Hukum. Selamat datang Bu Isdian. Iya, terima kasih. Gimana kabarnya Bu Isdian? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Betul, tadi intinya apa? Ahlinya apa? ahli, intinya inti, dan semuanya yang ada di laboratorium hukum itu kepalanya Bu Isdian. Begitu maksudnya. Intinya apa? Harus mikir nih Bu. Oke Ibu, kali ini di episodenya Diksi kita akan memperkenalkan mengenai ngobrol-ngobrol tentang laboratorium hukum ini bagaimana sih, kan Ibu kan kepala labnya nih yang cantik mempesona. Gimana guys, cantik kan? Gitu. Terus kita nanti akan diskusi gimana sih ngobrolnya santai aja ya Bu. Mengenai laboratorium hukum. Kita kenalkan laboratorium hukum di luaran sana biar semua orang tuh tahu kalau di FHUMM itu ada laboratorium hukum. Penasaran kan gimana laboratorium hukum ini yang dikepalai sama Bu Isdian? Yuk mari kita membahas tentang apa sih Ibu itu mengenai laboratorium hukum. Oke, kalau kita berbicara lab hukum, terutama di Fakultas Hukum UMM ini pada dasarnya sudah lama ya. Lab hukum ini bahkan sebelum saya di sini pun sudah ada. Oh gitu ya. Oke, jadi lab hukum itu kalau kita lihat pada dasarnya sudah lahir di tahun 93, meskipun masih ada beberapa perkembangan ya, sehingga saat ini kita bisa lihat banyak sekali program yang ada di lab. Jadi pada dasarnya lab hukum itu kalau kita kenal, kalau di eksak itu kan misalnya nih yang gampang aja, kalau di Fakultas Kedokteran itu ketika teman-teman di sana ya mendapatkan secara teori, nah tapi kan mereka perlu praktek nih bagaimana sih membedah gitu kan. Mereka pasti ada lab. Ya mudahnya seperti itu. Nah kalau di Fakultas Hukum, kalau kita berbicara sosial itu kan, kalau sosial itu kan kadang-kadang kita ngeblur nih, kalau di lab itu ngapain aja sih gitu kan. Nah di lab hukum ini pada dasarnya ketika kita hampir sama sebenarnya sama dengan yang eksak gitu ya, kita sudah mendapatkan nih secara teori di kelas ya dari berbagai macam mata kuliah dengan berbagai teori-teori yang ada diberikan oleh dosen. Nah di lab hukum ini bagaimana sih memberikan program kepada mahasiswa yang mana selain teori yang mereka dapatkan, tetapi mereka juga dapatnya praktek. Jadi kalau misalnya kita di kelas nih dijelasin nih perjanjian itu apa, terus bagaimana cara membuat perjanjian, tahapannya, prakontrak dan sebagainya gitu ya. Nah di lab ini kita menyajikan, teman-teman tidak lagi disajikan teori, tetapi bagaimana nih kita sudah suguhi kasus gitu ya, mereka diminta untuk membuat perjanjian langsung praktek di tempat. Langsung praktek di tempat, bagaimana membuat komparisi, lalu bagaimana membuat isi-isi perjanjian. Itu salah satu bagian programnya kalau praktikum gitu ya. Jadi memang lab hukum ini menjembatani bagaimana teori itu ya kepada prakteknya. Jadi sehingga Fakultas Hukum UMM itu berharap gitu ya, pada dasarnya mahasiswa itu tidak hanya dibekali ilmu secara teori, tetapi mereka sudah siap ya menerima tantangan untuk berpraktek langsung hukum di masyarakat. Jadi kalau misalnya kita hanya dibekali teori itu ya, coba Birini bayangkan ya, ketika kita cuma dibekali ini perjanjian adalah gitu kan, jenis-jenis perjanjian, tahapan pembuatan perjanjian, tapi tidak pernah berpraktek. Ketika misalnya Birini jadi legal drafter di suatu perusahaan, nggak mungkin yang akan ditanyakan
Bir ini perjanjian itu apa? Gitu, tahapan itu apa? Gitu kan? Tidak seperti itu. Tapi Bir, tolong ini saya mau ada klien gitu. buatkan perjanjian. Ya. Nah itu yang kita harapkan sehingga mahasiswa itu sudah siap nih, siap pakai di lapangan pekerjaan itu sudah siap pakai nih di Fakultas Hukum. Jadi kalau misalnya kita berbicara lab hukum ya itu fokusannya di situ. Meskipun kita kemas itu banyak program ya, selain ada praktikum, ada juga magang yang kita handle ya, ada juga misalnya pelatihan ya, pendidikan dan pelatihan. Iya, itu adalah program-program dari laboratorium hukum ya Ibu ya. Bisa dijelasin nggak sih PLKH atau pelatihan kemahiran, itu magang, itu kan banyak sekali atau yang ini nih Ibu, Diksi ini termasuk program kerjanya lab hukum bukan Ibu? Oh iya, ini adalah program terbaru dari Divisi Humasnya Lab gitu. Iya. Jadi memang kalau podcast ini ya, podcast Diksi ini harapannya ya memang menjadi sarananya lab ya untuk memperkenalkan lab hukum ini kepada teman-teman mahasiswa. Sehingga sebenarnya mahasiswa juga turut bisa kontribusi nih ke lab dan kita juga bisa memberikan ilmu praktisnya, pengalaman-pengalaman karena insya Allah juga tim kami gitu ya dari Divisi Humas Lab itu ingin menyajikan nih, memberikan keilmuan selain yang kita dapat di Fakultas Hukum yang memang kita hanya bertemu secara langsung hanya dosen gitu ya, terus hanya Bapak Ibu instruktur. Nah di podcast ini harapannya kita bisa mendatangkan para praktisi, alumni-alumni itu biar bisa share langsung kepada teman-teman semua. Betul, gitu. Keren banget. Jadi di teman-teman di Diksi ini diskusi bawa inspirasi ini bukan hanya materi atau teori-teori saja. Nanti jadi teman-teman bisa dapat pengalaman dari narasumber-narasumber kita nantinya di episode berikutnya. Nah Ibu, Bir ini tuh kepo ya mengenai laboratorium hukum itu kan banyak orangnya. Maksud saya tuh kayak siapa aja sih yang bisa terlibat dari laboratorium hukum? Jadi orang-orangnya itu apakah hanya saya sebagai instruktur atau mungkin mahasiswa? Apakah bisa jadi bagian dari lab hukum? Oh ya tentu bisa. Sebenarnya kalau kita lihat di lab itu ya, kalau teman-teman bisa lihat, kalau datang aja ke lab hukum itu yang sebenarnya yang kalian lihat ya adalah orang-orang fakultas hukum itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya ada tiga kalau bicara tentang SDM itu pada dasarnya di lab itu ada tiga tingkatan ya. Yang pertama itu adalah asisten muda. Asisten muda, betul. Nah ini teman-teman yang semester 2, 3, nah itu coba deh bagaimana kita selain kita aktif di luar sana gitu ya, atau ikut LSO, ikut organisasi lainnya, coba bagaimana sih yang saya punya jiwa pingin berbagi keilmuan itu, nah itu coba aja ke lab gitu ya, untuk ikut menjadi asisten muda. Oke, jadi asisten muda. Terus setelah itu juga ada asisten. Nah, asisten ini sebenarnya ada dua ya, asisten dan asisten praktikum. Nah, kalau teman-teman yang memang sebelumnya sudah menjadi asisten muda, nah dengan beberapa pendidikan yang diberikan oleh lab itu bisa naik kelas nih, naik tingkat menjadi asisten. Nah, tentu tugas-tugasnya itu juga ya lebih berkembang lah ya, termasuk membantu membantu program kerja di divisi lab. Jadi gitu. Memang di lab itu kalau teman-teman bisa lihat di webnya gitu ya, ada berbagai macam divisi yang memang membantu bagaimana mengembangkan lab itu sendiri. Nah, asisten itu yang nantinya akan membantu koordinator di sana untuk mengembangkan lab, termasuk juga turut berpartisipasi pada saat praktikum gitu ya, dan di situ asisten juga mendapatkan reward, manfaat pastinya, reward juga pastinya dapat ya Bu ya, karena tidak ada
yang mengkhianati usaha. Terus itu, Fir, belum. Oh, belum. Kan ada juga nih jelasin tentang asisten praktikum. Asisten praktikum itu sebenarnya juga kami rekrut udah langsung menjadi asisten. Bedanya apa? Ya kalau asisten praktikum tentunya dia hanya sebagai asisten pada program praktikum saja. Oh gitu. Jadi menambah ya kuota asisten praktikum gitu. Jadi fokus pada praktikum. Tapi kalau asisten tadi dia selain dilibatkan di dalam praktikum, tapi juga dilibatkan di dalam segala kegiatan yang ada di lab hukum. Nah, yang terakhir, ini kalau mereka sudah jadi alumni, lulus, para asisten ini bisa diberikan kesempatan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah saya berikan. Ngeri banget. Ya. Termasuk ini kan juga kemarin termasuk salah satu yang memang sudah kami rekrut gitu ya, dengan memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi instruktur. Nah, instruktur ini pada dasarnya teman-teman dia pendamping dosen. Ya, pendamping dosen di dalam mata kuliah berpraktikum itu. Tetapi mereka jugalah yang aktif melakukan program-program yang ada di lab selain praktikum. Jadi kan saya bilang sebenarnya program utama yang kami berikan kepada mahasiswa itu ada 3 ya, dia ini kayaknya belum dijelasin deh tadi ya. Yang mana Ibu? Yang PLKH, magang, sama praktikum ya? Oh belum itu ya? Tenang aja Ibu, kenapa? Masih banyak episode yang lain ya sudah. di Diksi. Kalau gitu nanti ya. Jadi berarti nanti manggil saya lagi atau enggak? Ntar deh itu ya. Gimana deh cara ngundangnya ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat nanti. Jadi jadi Ibu nanti akan banyak diskusi yang nantinya akan ada di Diksi ini. Gitu. Nah itu jadi 3 program utama yang kita berikan ini, yang PLKH, magang, praktikum itu sebenarnya itu adalah program yang menjadi bagian dari kurikulum ya. Tetapi pelaksanaannya adalah lab hukum. Jadi memang lab hukum ini yang menjadi satu kesatuan yang ada di bawah Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum ini memang memiliki visinya Fakultas Hukum, ingat nggak, Bil? Ingat. Apa tuh? Menjadi mahasiswa yang humanis, religius, dan profesional. Profesional itulah yang didapatkan di lab hukum. Betul. Harapannya seperti itu. Kenapa memang lab hukum ya memang penting bagian dari Fakultas Hukum. Betul sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang yang masih semester 1 ya Ibu ya, semester 2 atau pengen banget jadi bagian dari lab hukum, bisa kalau ada rekrutmen pastinya akan dikasih tahu ke sosial media kita ya Ibu ya. Bisa jadi asisten muda, bisa jadi asisten praktikum dan yang lainnya. Gitu Ibu. Kalau untuk kenalan aja, main di lab hukum aja nggak apa-apa. Boleh kan Bu? Gitu. Boleh kan? Boleh ya. Boleh tapi jangan asal kenalan dulu ya. Jangan asal-asalan nimbrung gitu. Boleh ya. Boleh ya teman-teman, kalau misalnya aduh aku gabut pengen deh. Itu kan di kita kan di laboratorium hukum kan juga ada perpustakaan, buku-buku. Boleh nggak ya pinjam? Boleh dong. Kalian langsung aja masuk. Assalamualaikum Bu Isdian. Mungkin gitu ya Bu ya. Karena pasti setelah kita membuka pintu yang pertama kali yang dilihat adalah Bu Isdian. Aduh. Kenapa jadi kata Bir? Inti dari lab ya? Iya. Intinya inti dari lab ya Bu Isdian. Padahal saya juga nggak begitu ahli kalau nggak ada kalian. Aduh, Ibu jadi malu. Oke, Bu Isdian, kira-kira harapan Bu Isdian untuk laboratorium hukum ke depannya gimana Ibu? Oke, saya harapnya memang lab hukum ini terus mengembangkan program-program yang memang bermanfaat pada mahasiswa Fakultas Hukum, ya UMM terutama, dan ya kalau kita sudah seperti podcast ini kan insya Allah bisa bermanfaat lebih ya. Betul. Kepada selain mahasiswa Fakultas Hukum UMM juga kepada masyarakat umum, termasuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Betul. Seperti itu. Bahkan kenapa bidang lain pun bisa ikut lihat podcast kami ya, karena yang akan kami share ini juga nggak terbatas lingkup hukum gitu ya, tapi bagaimana ada permasalahan-permasalahan dan sebagainya, nanti kita akan datangkan kan ya praktisi, banyak narasumber nanti narasumber. Dan selain itu kan juga selain ada podcast lab juga nanti ada juga podcast yang memang Fakultas Hukum ya yang mendatangkan dosen-dosen. Jadi nanti coba
dilihat juga tuh YouTube-nya Eva Nggak UMM. sabar. Nah, nanti ditunggu aja ya. Oh iya, oke. Teman-teman, jadi diskusi kita ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai bareng Bu Isdian ini akan berlanjut mungkin di sesi yang tadi Ibu untuk menjelaskan program kerjanya laboratorium hukum, seperti magang, PLKH itu kan banyak banget ya. Mungkin dari teman-teman juga belum ada yang tahu. Nah, itu dia. Kalau masanya belum tahu, Ibu wajib banget buat ngajakin teman-teman untuk subscribe dan like serta Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini di berbagai sosial manapun. Jadi program diksi ini atau diskusi bawa inspirasi ini bisa tersebar luas dan bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Terima kasih banyak ya Bu Isdian ngobrol sama-sama. cantiknya. Iya. Sampai ketemu di lab. Tiap hari ketemu ya. Oh iya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Diksi. See you dari saya dan Bu Isdian. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.